Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini praktikum kita adalah isolasi protoplas. Jadi ini bagian dari sitogenetika tanaman. Nah, bagaimana sih untuk isolasi protoplas tapi pakai bahan yang ada di laboratorium? Nah, kebetulan nih di laboratoriumnya USU kita bakalan praktikum. Jadi ikutin ya. Nah, tahapannya apa aja? Kita mulai dari ini. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4. Kemudian ini ada magnesium sulfat atau MgSO4 7H2O ya. Kemudian ini ada CuSO4 ya. Kemudian ada kalium iodida Ki ya. Nah, tuh kalium iodida, kemudian ada kalsium dihidrat ya, CaCl2 2H2O, sama ada KNO3 atau kalium nitrat atau potasium nitrat. Nah, satu lagi adalah sorbitol. Nah, jadi bahan-bahan yang tadi ditimbang dulu ya. Nah, ini lagi ditimbang. Nah, setelah ditimbang, tadi bahan-bahan tadi dilarutkan ya. Pokoknya kan tadi udah ini takaran-takarannya. Kalau untuk pembuatan larutan bisa lihat video saya yang sebelumnya tuh. Dilarutkan dulu ya. Dilarutkan dulu sedikit. Nah, pastikan larut. Nah, ya, sebelum nanti ditera. Dan untuk ini ya, setelah larutnya selesai, daun yang akan kita isolasi dibilas dulu dengan aquades, ya, aquadesnya yang steril, dan kita tiriskan menggunakan tisu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam petri dish, ya, letakkan di atas petri dish, dan setelah diletakkan di atas petri dish, kita tambahkan larutan buffer yang telah kita buat sebelumnya, ya. Jadi ini daunnya kira-kira sekitar ini ya, sekitar 2 mili kali 2 cm kali 2 cm. Kemudian ininya sekitar 1 sampai 2 mili larutan ininya. Ya, larutan buffernya. Terus dicacah-cacah kayak gini, guys. Nah, sampai halus. Nah, setelah halus, hasil pencacahan itu kita pindahkan ya, nih kita sedot dengan menggunakan pipet, kita pindahkan ke microtube yang ukurannya sekitar ini saya pakai yang 2 mili ya. Nah, kayak gini, kemudian ditandai. Oke guys, tadi cara isolasi protoplas kalau sistemnya pencacahan ya, dicacah atau dicacak ya, atau dicincang gitu ya, nah pakai silet. Nah, kalau misalnya kita mau isolasi protoplasnya juga bisa pakai lumpang digerus kayak gitu. Nah, caranya seperti apa ya? Kita ikutin seperti ini caranya. Nah, daun yang tadi dibilas ya, yang udah dibilas, masukin ke lumpang ya, kemudian ditambahkan buffer, larutan buffer, kemudian digerus seperti ini ya. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi buffernya ya. Nah, setelah misalnya halus ya, kita ini kan ya, kita sedot dan pindahkan ke larutan ke microtube yang 2 mili tadi. Ya mirip gitu ya, cuman bedanya yang tadi cacah-cacah, kalau ini digerus. Nah, tuh dikasih tanda. Nah, ini ya protoplas dari berbagai daun, jadi warnanya beda-beda. Hasil pencacahan dan penggerusan kita masukkan ke centrifuge ya. Nah, ditata seperti ini ya, dan ini berdasarkan kesetimbangan ya, harus seimbang ya. Kemudian ininya di set 1000 rpm, waktunya 10 menit, suhunya 4 derajat. Kemudian di centrifuge selama 10 menit tuh. Nah, setelah selesai kita inikan ya, kita angkat dari centrifuge. Nah, ini guys, jangan lupa ya, sebelumnya itu kita taruhnya di es ya, atau misalnya sesuatu yang dingin gitu. Tadi kita taruhnya itu di es sebelum di centrifuge. Nah, ini ya, kita ambil dari centrifuge-nya. Nah, ini ada 2 fase, ada yang pelet dan supernatan. Nah, bagian protoplas itu berada di supernatan atau bagian yang beningnya, yang bawahnya itu padatan debris. Setelah itu bagian supernatan kita pisahkan ya ke microtube yang lain ya. Tuh, ini pokoknya jangan sampai ke bawah bagian debrisnya supaya
nanti protoplasnya bagus hasilnya. Nah, ya. Kalau udah selesai, nah kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan nih ya. Kita siapkan nih objek gelas, kemudian kita teteskan, ambil satu tetes yang larutan supernatan tadi dan ditutup menggunakan cover glass. Nah, pastikan nggak ada gelembung, kemudian kita amati di bawah mikroskop kayak gini guys. Tuh, kita amatin ya. Oke, kita lihat ya protoplasnya kayak gimana. Nah itu tuh, itu yang bulat ini itu kelihatan dia larutannya itu terlalu ini ya, agak-agak sedikit osmotik gitu, jadi agak sedikit mengkerut. Nah itu protoplas dari ini ya, protoplas dari terong tuh, kayak gitu tuh, yang bulat itu, bulat agak lonjong-lonjong gitu, tapi agak mengkerut ini. Tuh kan ada ini ya, ada kloroplasnya di dalamnya. Protoplas daun pandan. Oke, kita lihat di pembesaran 400 kali pada calathea tuh. Itu kita lihat ada calathea ininya ya, ada protoplasnya, ada yang pecah juga, terus ada yang bulat sempurna. Nah, yang hijau-hijau itu di dalam protoplas itulah klorofil ya, yang kita kenal dengan kloroplas ya. Oke. Nah guys, tadi cara isolasi protoplas secara mekanis ya. Jadi kan dari awal gue lupa nyebutin, ada yang pakai enzim atau enzimatis, secara enzimatis, dan ini secara mekanis. Nah, berhubung enzim itu mahal ya, jadi gue mengkreasikan bagaimana cara fusi protoplas untuk praktikum. Oke, terima kasih. Dan buat jangan lupa ya like videonya, dan kalau memang bermanfaat silakan rekomendasikan video gua ke temen atau ke pacarnya mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.